Halo, ketemu lagi bersama saya Fajar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang atau mengenalkan beberapa suplemen ke teman-teman para fitness mania dan pejuang diet yang lagi berjuang di sana untuk merubah bentuk tubuh teman-teman. Oke, teman-teman, ini sedikit contoh, sangat sedikit ya, sangat sedikit sekali contoh suplemen-suplemen yang saya punya. Nah, sebelumnya di sini saya akan menampilkan gambar nanti di video saya. Jadi eh, contohnya yang pertama, whey protein. Nah, whey protein itu ada tiga macam. Tiga macam. Yang pertama, whey protein. Yang kedua, mass gainer. Dan yang ketiga, whey isolate. Dan fungsinya ketiga-tiganya ini sangat berbeda-beda ya teman-teman ya. Nah, fungsinya adalah yang pertama, whey protein. Whey protein itu fungsinya untuk menambah asupan protein untuk teman-teman yang kondisi badannya itu stabil ya, yang nggak kurus, ya nggak gemuk gitu ya, untuk menambah protein tanpa tinggi kalori, hanya protein dan kalorinya itu rendah, maksudnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, dan harganya itu ya juga cukup cukup mahal juga ya teman-teman ya. Dan fungsinya itu menambah protein. Protein itu buat apa? Untuk menambah massa otot. Nah, yang kedua yaitu mass gainer. Nah, mass gainer itu fungsinya untuk teman-teman yang kurus dan pingin punya badan berisi. Berisi itu lebih berotot juga dan mungkin punya lebih tebel ya badannya ya. Nah, itu bedanya apa sama whey protein? Mass gainer dan whey protein itu bedanya apa? Yang pertama, kalorinya itu tinggi banget. Kalorinya itu bisa sampai 1000 kalori sekali kita minum. Satu scoop itu 1000 kalori dan proteinnya itu bisa sampai 60 sampai 65 gram setiap servingnya. Nah, kalau diminum sama teman-teman yang gemuk atau yang pingin gedein gimana? Mending jangan ya teman-teman, karena itu kalorinya itu tinggi sekali. Jadi ini dikhususkan untuk teman-teman yang punya badan kurus dan ingin berisi, jadi minum mass gainer. Karena apa? Karena kebutuhan dia bukan diet, tapi menambah kalori harian yang dia pingin capai. Karena kalau untuk teman-teman kurus disuruh makan aja itu pasti bakalan kesusahan gitu ya teman-teman. Nah, sudah paham? Dan yang ketiga itu ada whey isolate. Nah, whey isolate itu digunakan untuk teman-teman yang lagi diet. Lagi diet, bener-bener diet. Nah, biasanya whey isolate itu proteinnya tinggi, kalorinya sangat-sangat rendah, gulanya juga sangat-sangat rendah, dan rasanya juga enak, dan harganya juga lebih mahal daripada whey protein. Intinya dari ketiga tersebut fungsinya sama, menambah protein harian. Bedanya apa? Hanya di pengaturan kalorinya aja. Kalau misalkan di whey protein ya kalorinya sedengan, kalau yang mass gainer kalorinya tinggi untuk teman-teman yang kurus pengen gemuk, dan kalorinya yang whey isolate itu lebih rendah daripada whey protein itu sendiri. Lanjut lagi. Nah, di sini saya punya contoh ya. Ini kreatin. Ini kreatin. Kreatin itu fungsinya untuk apa, teman-teman? Fungsinya itu adalah menambah massa otot. Nah, jadi untuk menambah massa otot itu nggak hanya protein mulu yang ditambahi, tapi harus ada nutrisi-nutrisi yang lainnya. Kreatin itu sumbernya dari mana? Bisa dari daging sapi. Nah, kalau misalkan daging sapi itu kreatinnya sedikit ya. Jadi kita harus ditambahi dengan suplemen kreatin. Nah, suplemen ini saya nggak disponsori sama sekali ya. Ini bukan sponsor, bukan endorse, bukan apa. Ini memang suplemen yang saya miliki ini, yang saya biasa pakai ini ya.
Jadi saya nggak punya sponsor sama sekali ya teman-teman ya. Ini saya cuma ngasih contoh aja, dan mereknya pun teman-teman bebas kalau pengen beli ya. Dan saya juga nggak menyuruh teman-teman untuk beli, dan nggak melarang juga untuk teman mau pakai merek apa ya. Ini contoh saja. Jadi kreatin itu bisa menyebabkan otot yang berkembang, kemudian otot yang terlihat lean. Nah gitu teman-teman, apalagi teman-teman yang pengen berisi, dari kurus pengen berisi, bisa pakai kreatin ini. Dan biasanya itu ada fase loading. Fase loading itu biasanya dipakai selama seminggu pertama. Kita beli nih suplemen, seminggu pertama kita pakai 4 sampai 5 kali serving. Jadi itu dalam sini ada sendoknya ya, ada sendoknya teman-teman. Nah sendoknya ini seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi 5 sendok ini, misalkan teman-teman bisa pakai dari bangun tidur, kemudian siang hari pakai lagi, sore hari malam lagi, pakai setelah jam makan malam jam 7, kemudian mau tidur pakai ini lagi. Bisa. Itu dilakukan selama 1 minggu pertama. Dan di minggu kedua teman-teman cuman 1 serving saja sampai ini habis juga bisa. Dan ingat, tetap dibarengi dengan latihan dan nutrisi. Jadi nggak cuman minum ini aja, nggak cuman makan ini aja, nggak cuman konsumsi ini aja. Tapi kalau teman-teman nggak latihan, makannya masih ngawur-ngawuran, sama saja ya teman-teman ya. Percuma, suplemen ini percuma akhirnya. Tetap diimbangi dengan makanan sehari-hari yang cukup. Lanjut lagi, di sini ada contoh BCAA. Di sini cuma beda merek ya teman-teman ya, beda merek karena saya ya waktu itu mau beli, ternyata adanya merek ini dan ini, ya udah saya beli. Dan saya nggak beli 2 loh ya. Nah, ini isinya itu kapsul teman-teman ya, ini tinggal sedikit. Jadi kemarin saya sudah pakai. Nah, ini namanya BCAA, Branched Chain Amino Acid. Fungsinya untuk apa teman-teman? Jadi buat teman-teman nih yang sudah punya otot di dalamnya, atau yang lagi membangun otot, kemudian pengen diet supaya ototnya lebih terlihat. Biasanya nih kalau orang diet dan dietnya juga masih belum tahu info-info atau apa ya, masih ngawur lah ya intinya, takutnya masa ototnya itu juga ikut terkikis. Nah orang diet itu lemaknya yang dikikis, lemaknya yang dibuang, ototnya itu harus dipertahankan. Nah, kalau teman-teman masih belum tahu caranya, akhirnya nanti masa ototnya itu juga turun. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena makannya sangat sedikit sekali, kemudian nutrisi-nutrisinya juga kurang. Itu akhirnya bener berat badannya turun. Tapi turun semuanya. Ya berat badan, ototnya juga ikut turun, akhirnya nanti tinggal apa ya, bisa-bisa tinggal tulang-tulang aja ya teman-teman, tulang sama kulit aja, kan dia juga nggak bagus ya dilihat ya. Nah BCAA ini fungsinya untuk apa? Untuk mempertahankan massa otot yang sudah ada di dalam tubuh. Ketika kita diet, kita memakai BCAA ini supaya lemaknya aja yang luntur, lemaknya aja yang terkikis, diimbangi dengan nutrisi juga ya. Nah, otot akan terus tertahan di dalam tubuh. Jadi lebih terlihat ototnya lebih padat, lebih tajam, dan lemaknya hilang. Nah, di sini kapsul. Ini dua-duanya kapsul, dan yang ini serbuk ya teman-teman. Ini powder. Jadi kalau teman-teman pingin yang ada rasanya, ada manis-manisnya, bisa pakai yang powder. Bedanya apa? Ya itu aja cuman. Kalau powder biasanya lebih ada rasanya. Kalau misalkan kapsul ya nggak ada rasanya. Kalau saya lebih milih yang mana? Kalau saya lebih pilih yang kapsul ya teman-teman, karena memang saya nggak suka yang ada gula-gulanya. Oke, itu penjelasan tentang BCAA. Oke teman-teman, itu sedikit sekali contoh ya suplemen apa yang saya pakai. Intinya suplemen itu bukan steroid, suplemen itu bukan dewa atau nutrisi dewa yang bisa membuat saya kalau pakai suplemen ini pasti saya cepat berotot, sebulan, 2 bulan, 3 bulan pasti badan saya gede.
Jangan berharap seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap teman-teman pakai suplemen dan juga harus makan yang seimbang dengan nutrisi yang juga harus bagus. Latihan juga harus lebih keras lagi. Kalau teman-teman latihannya masih ecek-ecek 30 menit, juga banyak main HP, 1 jam, banyak main HP, banyak ngobrol-ngobrolnya di gym, ya percuma ya teman-teman. Beli suplemen, kita pakai suplemen, latihan juga harus keras, makanan juga harus bagus. Kenapa? Biar nggak sia-sia. Suplemen itu harganya mahal loh teman-teman ya. Apalagi buat teman-teman yang masih sekolah atau masih kuliah, belum punya penghasilan. Pasti kan nanti, ya saya nggak menuduh ya. Ya nanti kan pasti dibelikan sama orang tuanya ya. Kasihan kalau nggak ada hasilnya. Kita nge-gym, ecek-ecek, terus ya coba pakai suplemen lah ini ya. Akhirnya suplemennya nggak berfungsi. Karena apa? Latihan kita kurang. Gitu ya teman-teman. Ya, yang terpenting itu untuk membangun massa otot itu nutrisi. Bisa dalam makanan sehari-hari yang kita konsumsi, kemudian latihan, kemudian yang terakhir istirahat. Istirahat itu harus cukup 7 sampai 8 jam. Intinya kalau malam ya udah tidur aja sudah. Jangan banyak-banyak nongkrong, jangan banyak main-main HP kalau sudah waktunya tidur loh ya. Karena kan besoknya juga pasti istirahat lagi. Kenapa? Massa otot itu akan berkembang, akan recovery. Sudah rusak di gym, kita sudah latihan keras banget, rusak, dada kita sakit, otot kita sakit ketika sudah dilatih. Nah, waktunya istirahat itu ototnya itu akan nyambung lagi, dan nyambungnya juga pasti lebih besar ukurannya. Nah, supaya nyambung ototnya itu dibutuhkan istirahat, dibutuhkan tidur yang nyenyak. Nah, pada saat itu nutrisi yang masuk, nutrisi yang kita makan, suplemen yang kita konsumsi itu akan berfungsi untuk mempercepat dan untuk bahan bangunannya si otot itu. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan video saya ini sangat-sangat membantu teman-teman yang lagi kebingungan apa itu suplemen, kita harus pakai suplemen apa. Kalau teman-teman bingung bisa komen ya di sini. Nah, pasti akan saya jawab, pasti akan saya bantu, pasti saya akan arahkan ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan sangat-sangat membantu. Saya juga mohon bantuan teman-teman bisa membantu channel saya agar lebih berkembang lagi. Teman bisa subscribe channel saya, bisa komen, bisa like, dan bisa share ke teman-teman lainnya. Sekian dulu video dari saya Fajar, sampai jumpa di video selanjutnya.